Assalamualaikum. Ya, kita berdua akan hadir di acara dongeng virtual dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk Sekolah Al-Azhar Tatnan Rem Depok City. Yeay, teman-teman semua pastikan hadir ya, hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 jam berapa kok? Jam 9. Ya, teman-teman semua juga jangan lupa ya, kita sama-sama menyiapkan infak terbaik kita dengan ikhlas untuk pembangunan masjid di London dari Rumah Infak Indonesia. Ya, teman-teman datang ya, dan saksikan dongeng virtual bersama Kak Oki, Mr. Fred dan Iko hari Rabu 17 Maret 2021 jam 9 pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan Kak. Sehat kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Salam kenal kan? Sehat Rahmat. Suara saya jelas, Pak? Tes. Jackson. Suara saya terdengar jelas, Pak? Terdengar, Kak Oki. Alhamdulillah. Salam kenal Bu Husnul. Ya, Nur salam Rahmat. kenal. Tapi tadi Pak Nur Rahmat kayak suaranya agak gema ya? Iya, agak gema. Coba. Belum diatur kali, Pak. Halo. Nah, masih gema, Pak. Bu Husnul, Kak Oki mendengar suara ya? Ya, Pak Rahmat, kenapa? Enggak lah, ininya pakai itu, Pak. Ya udah itu pakai itu aja sini. Nah, enggak pakai biasa aja, nggak usah pakai itu. Nah, ini yang pakai. Ini yang mau dipakai. Tapi nggak kedengeran. Kak Oki, Bu Husnul mendengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat Kalau suara ya? saya jelas, Pak. Alhamdulillah. Kak Oki terdengar dengan jelas. Kita tinggal menunggu Ustadz Syukur kali ya dari Rumah Infak. Nanti mudah-mudahan pukul 9 tepat bisa kita mulai. Begitu. Anak-anak berarti lihat di YouTube apa gimana? Anak-anak kita arahkan untuk join live YouTube, Kak Oki. Jadi nanti linknya saya kirim ke Ustadz Syukur, nanti dikirim juga ke Kak Oki ya. Siap. Karena tidak ada interaksi langsung, jadi anak-anak biar live di YouTube ya. aja lah. Betul, lebih aman juga ya. Satu ini juga kalau Zoom, karena kapasitas kami belum sampai 1.000, murid kita kan hampir 1.000, Kak. Jadi biar semua terfasilitasi, kita arahkan di YouTube. Seperti itu. Siap. Yang Zoom. Ustadz Syukur belum masuk berarti ya, Ustadz? Belum, ini sedang saya hubungi, coba Ustadz. Bisa.
Syukur sudah join, alhamdulillah. Sehat Kak Syukur, Ustaz Kemarin Syukur. lama temen ente di tempat. Ya, alhamdulillah sudah join ini Ustaz. Alhamdulillah Kak Syukur, kita udah kelar. 4 menit lagi menuju pukul 9 ya. Insya Allah jam 9 tepat kita mulai ya Kak Syukur, nanti oleh MC Bu Husnul pagi ini. Baik, siap, insyaallah. Sambutan pertama Kak Syukur berarti ya. Nanti apa di namanya dari kami sekolah. Nah, Iya betul. Ya, selamat pagi Sobat Khair buat anak-anak kami, murid-murid SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City yang pagi ini join melalui live YouTube ya. Semua live YouTube tidak join Zoom, nggak apa-apa. Nanti insya Allah nanti kita bisa bersama-sama memperingati media mendengarkan dan tajuk ajaibnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama tentunya ya. Baik, anak-anak 3 menit lagi akan kita mulai. 2 menit dari sekarang sesuai jadwal, insya Allah akan kita mulai di tepat pukul 9. Ustaz Syukur. Assalamualaikum. Nanti Ustaz Syukur dulu atau kalau langsung apa gimana? Mic-nya Kak, mic-nya. Mic-nya Ustaz Syukur. Iya Kak, gimana Kak? Nanti Ustaz Syukur dulu atau Kauki langsung? Nanti saya aja dulu Kak, ya. Oke, siap. Sebentar, nanti baru Kak Oki. Kak Oki kan waktunya nanti lebih panjang karena anak suka Kak Oki kan lebih panjang itunya. Oke, siap. Sehat-sehat ya Kak? Kalau sehat Kak, siap. Alhamdulillah. Sudah pukul 9, mungkin Bu Husnul bisa kita mulai ya. Syukur dan juga Kak Oki. Silakan Bu Husnul. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du.
Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa kembali meskipun masih dalam virtual. Tapi alhamdulillah tidak menyurutkan semangat kita untuk mengikuti acara hari ini. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu dengan Ustadz Syukur dan Kak Oki dari Mr. Pret untuk mendengarkan dongeng Isra Mi'raj hari ini. Ya, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah agar acara kita pada hari ini berjalan lancar, ya, dan kita dapat mengambil hikmah serta manfaat dari kisah dongeng yang akan kita dengarkan hari ini. Baik, sama-sama mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selamat pagi anak-anakku semua yang ada di live di YouTube. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan dongeng dari Kak Oki atau Mr. Pret ya dalam acara Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj itu ya? Pasti sebagian anak-anak hari ini udah ada yang tahu nih. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya lagi, kita akan dengarkan dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Oki nanti ya dari dongeng dari Kak Oki nanti. Tapi sebelum mendengarkan dongeng, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Ustadz Syukur ya. Mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak sambutan dari Ustadz Syukur. Pada Ustadz Syukur dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah. Allah masih berikan peluang untuk kita semua untuk menjadi orang-orang terbaik, menjadi insan-insan yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain, sehingga Allah angkat kita menjadi orang-orang bertakwa dan Allah hadiahkan kita surga kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangga salam kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah, berkali-kali terus kita ucapkan kalimat thayyibah kepada Allah ya dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Allah pertemukan secara virtual ya dari tim Rumah Infak, Kak Syukur atau Ustaz Syukur bertemu kembali dengan adik-adik saya di SD Al-Azhar 46 Grand Depok City. Alhamdulillah. Kemudian yang kami muliakan kepala sekolah ya, kemudian staf guru, komite sekolah mungkin yang hari ini juga membersamai adik-adik saya dari SD Islam Al-Azhar 46. Semoga Allah berikan kemudahan kepada usaha, terus kemudian aktivitas Bapak Ibu sekalian. Kemudian terima kasih juga kepada Ustadz Rahmat sudah mengajak sinergi kembali di event-event seperti ini. Alhamdulillah. Kak Oki juga Mr. Pret, alhamdulillah ketika di ini Kak Oki kita besok ada event virtual ya. Semoga Kak Oki bisa. Alhamdulillah ya, kebetulan juga Kak Oki tidak ada acara yang lain dan alhamdulillah bisa bertemu juga dengan teman-teman saya yang soleh-soleha yang saat ini saya lihat sih di YouTube sudah 286 orang ya sudah streaming sedang menonton acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah teman-temanku murid SD Al-Azhar 46 Grand Depok City. Ustadz Syukur, Kak Syukur cuma menyampaikan bahwa jazakumullah khairan katsiran. Donasi teman-teman untuk pembangunan Masjid Lombok sudah
yang beberapa saat yang lalu lah, sudah 2 kali kita buat event. Pertama itu saat Hafiz Cilik, kemudian kemarin juga dongeng online. Nah, sekarang juga ini yang ketiga kali. Yang kedua kali alhamdulillah kita sudah sampaikan teman-teman semua. Ya, doa mereka itu luar biasa, mereka senang sekali, mereka tidak kenal dengan adik-adik yang soleh-solehah saat ini sedang menonton, orang tuanya juga mereka tidak kenal, tapi mereka bahagia sekali ketika mereka mendengar, ya Allah ini donasi ini infak dari teman-teman kami dari sana, mereka mau masjid kami terbangun kembali ya Allah ya. Kemudian mereka berdoa, ya Allah mudahkan mereka menjadi anak yang soleh-soleha, yang mampu membahagiakan orang tuanya ya, yang juga bisa berprestasi. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah, pagi hari ini juga temanya sangat bagus sekali ya. Ustaz Rahmat memberi usul kemarin ini kan Isra Mi'raj Ustaz. Nah kemudian saya aja, wah ini kayaknya Kak Oki atau Mr. Pret cocok sekali kalau angkat mengenai kisahnya Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah nanti kisahnya nanti yang akan disampaikan oleh Kak Oki ya. Tapi teman-teman semua alhamdulillah itu pertama terima kasih donasinya sudah kami sampaikan ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Allahu Akbar. Ya, ini 2 kenikmatan sekaligus teman-teman semua. Yang pertama adalah Allah garansi masuk surga, kemudian sudah masuk surga, Allah bangunkan istana di surga buat teman-teman semua. Ya, nah kemudian yang masuk surga siapa? Bukan saja teman-teman, orang tua juga insya Allah, karena dengan wasilah orang tua berusaha begitu ya. Kemudian dengan teman-teman juga insya Allah masuk surga sekeluarga oleh Allah Subhanahu. Allah mudahkan insya Allah kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja mungkin sambutan yang singkat dari saya. Terima kasih kepada moderator juga, MC juga sudah memperkenankan kami untuk sambutan. Alhamdulillah, terima kasih. Kami ajak kembali juga teman-teman semua untuk ikut donasi lagi pada pertemuan ketiga ini, berapa saja, mau 10.000, 20.000 ya. Kalau di sana beli satu saksemennya itu 60.000, teman-teman juga boleh. Ustaz, saya satu saksemen dong untuk penyelesaian pembangunan Masjid Jamil Jamaah di Lombok Utara. Alhamdulillah ya, 60.000 mau berapa saja ya, seikhlasnya, sebesar-besarnya boleh ya, karena insya Allah donasi itulah nanti akan menjadi amal jariah dan itu amal terbaik insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Kemudian juga terima kasih kembali kepada Mr. Pret atau Kak Oki sudah mau diajak untuk program sosial seperti ini ya. Semoga Kak Oki juga Allah berkahi, Allah mudahkan segala urusannya juga. Dan bagi guru-guru SD Islam Al-Azhar 46, insya Allah Allah mudahkan goalsnya Bapak Ibu untuk menjadikan teman-teman saya, adik-adik saya, murid SD Islam Al-Azhar 46 ini menjadi anak soleha, kemudian berprestasi dan mampu membanggakan kedua orang tuanya insya Allah. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Oki Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Syukur yang sudah menyampaikan sambutannya dari Rumah Infak. Untuk anak-anak sekalian yang ingin berdonasi, silahkan ya, masih boleh, sangat boleh dipersilahkan. Semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua dan akan menolong kita di akhirat nanti. Baik, selanjutnya sambutan dari Pak Rohmat. Silahkan Pak Rohmat, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Husnul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar
Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City, Ibu Hajah Enung Nuraini MPD, yang pagi ini belum bisa berada di tengah-tengah kita karena beliau sedang kurang enak badan. Ya, kita doakan, kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit beliau, Allah sembuhkan beliau seperti sedia kala sehingga beliau bisa beraktivitas bersama kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang dimuliakan oleh Allah, Kak Syukur atau Ustadz Syukur dari Rumah Infak, dan juga yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendongeng bersama kita nanti, yaitu ada Kak Oki atau lebih kita kenal dengan Mr. Pret ya. Nanti anak-anakku semua, Mr. Pret akan berbagi kisah tentang Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW melalui dongeng bersama kita semua. Dan juga yang kami muliakan dan tentunya kami banggakan, kami sayangi semuanya, anak-anakku, murid SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City yang baru kemarin dan juga ada yang hari ini baru selesai melaksanakan PTS 2. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai yang diimpi-impikan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi ini walaupun melalui virtual lewat Zoom dan juga live YouTube, kita bisa pertama bersilaturahim, kedua bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tentunya kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, pertama Pak Rahmat menyampaikan salam dari kepala sekolah kita, Ibu Hajah Enung Nuraini MPD. Beliau sebenarnya sangat ingin memberikan sambutan, sangat ingin menyapa anak-anak semua, murid-murid semua yang telah selesai melaksanakan PTS 2 tahun ini. Namun beliau sedang kurang enak badan, sedang kurang sehat. Ya, anak-anakku semua, Pak Rahmat minta mohon doanya. Mari secara sir kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah kita lekas sembuh, lekas Allah angkat penyakitnya. Jadi lekas bisa membersamai kita di SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City ini. Selanjutnya kita sekarang memperingati Isra Mi'raj sebenarnya yang jatuh pada tanggal 11 Maret kemarin. Kalau sekarang sebenarnya sudah tanggal 3 Sya'ban, tapi tidak apa-apa karena alhamdulillah Allah sempatkan kita pada hari ini kita memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, ketika itu Allah memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kurang lebih jaraknya itu 1000 km lebih ya anak-anak. Lalu dari Masjidil Aqsa, Allah perjalankan lagi baginda Nabi Muhammad SAW ke langit pertama. Beliau di sana dalam suatu riwayat bertemu dengan Nabi Adam, lalu ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya, lalu ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, dan dari sana Allah perjalankan lagi baginda kita ke Sidratil Muntaha, dan setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW benar-benar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa, dan juga nanti di surga kita idam-idamkan semua ya sebagai umat muslim bisa secara langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baginda Nabi ketika itu bertemu lalu mendapatkan perintah sholat. Jadi kalau sebelumnya umat-umat terdahulu melaksanakan sholat, tapi terserah mereka saja berapa bilangannya, sebanyak-banyaknya. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, Allah mewajibkan kepada kita semua sholat 5 waktu. Padahal awalnya Allah hendak memberikan kepada kita itu 50 waktu, anak-anakku semuanya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW
karena beliau diberikan wahyu bisa mengetahui masa depan, ya beliau tahu bahwa umatnya, ya kita semua ini kan, apalagi umat akhir zaman, hobinya mungkin ya rebahan, mager dan sebagainya. Apakah kira-kira tidak berat kalau 50 waktu sehari lagi? Nah, akhirnya Rasul memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya oleh Allah dikabulkan, dikurangi sampai hanya 5 waktu. Akhirnya diputuskan oleh Allah diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, bagi anak-anak atau bagi kita semua yang memang ingin menambah ibadahnya, boleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatalak asa ayam asaka rabbuka maqamam mahmuda, bahwa kita yang ingin lebih sholatnya bisa menambah pada sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan sholat tahajud. Dan kalau menurut Pak Rahmat jamin anak atau kita yang rajin sholat tahajud pasti akan sukses baik di dunia maupun di akhirat, karena itu jaminan Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah akan memuliakan atau menempatkan kita pada tempat yang terpuji, yaitu maqamam mahmuda. Nah, selain itu anak-anakku semuanya juga ayah bunda mungkin yang mendampingi Ananda tadi sudah disampaikan oleh Kak Syukur dari Rumah Infak, kita juga bisa menabung untuk hari akhirat kita, untuk kelak bekal kita di akhirat, yaitu dengan berdonasi, ikut bersama-sama membangun masjid. Yang kali ini sedang difokuskan di Lombok ya, Kak Syukur ya. Insya Allah mudah-mudahan berapapun yang kita keluarkan, mudah-mudahan sangat membantu ataupun sedikit pun bisa membantu untuk membangun masjid bagi saudara-saudara muslim kita di Lombok dan juga di tempat-tempat yang lain. Nah, anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari bersama-sama akan kita perdengarkan dongeng dari Kak Oki atau lebih dikenal dengan Mr. Pret. Nanti diperdengarkan, insya Allah kita akan banyak mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari ajaibnya Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita interaksinya juga lewat YouTube, mungkin nanti Kak Oki ketika bercerita, Mr. Pret, ya mungkin saya atau Bu Husnul yang mewakili anak murid berinteraksi ya. Kalau anak murid kan karena live YouTube tidak bisa menjawab secara langsung. Nah, mungkin ketika nanti ada interaksi, kami mewakili anak murid, saya mungkin MC, Bu Husnul, dan lain sebagainya bisa membantu berinteraksi. Itu dari kami, mewakili dari Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City. Demikian, mohon maaf atas salah-salah kata. Alaikum minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rohmat yang sudah memberikan kata sambutannya dan mengupas sedikit tentang Isra Mi'raj tadi. Nah, tibalah acara yang kita tunggu-tunggu ya anak-anak sekalian. Tibalah acara yang inti dari hari ini, yaitu dongeng yang akan diperdengarkan oleh Kak Oki atau yang biasa kita sebut yang biasa kita dengar dengan Mr. Pret. Baik, kepada Kak Oki dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Husnul. Sama-sama Kak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, siswa-siswi SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City, Kota Depok. Salam jumpa dengan kakak, Kak Oki, atau biasa dikenal dengan sebutan Mr. Pret. Mr. Pret ini ada artinya ya teman-teman ya. P-R-E-T. P-nya artinya penyayang. R-nya adalah rajin. E-nya enjoy. Dan satu lagi huruf T artinya adalah takwa. Takwa tahu dong apa artinya? Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Insya Allah orang-orang bertakwa masuk ke dalam surga. Adik-adik yang ada di rumah, siapa di sini yang mau jadi penghuni surga? Wah, Masya Allah. Pasti semuanya ingin menjadi penghuni surga ya, termasuk dengan Kak Oki.
Kak Oki ingin sekali masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga Kak Oki tercinta. Dan juga teman-teman sekalian yang ada di rumah, mudah-mudahan juga menjadi penghuni surga, masuk ke dalam surga tanpa dihisap sama Allah, bersama keluarga tercinta, dan juga bersama guru-guru tercinta di Al-Azhar. Amin ya Robbal Alamin. Nah adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, Kak Oki tidak sendiri nih, saat ini berada di depan teman-teman, didampingi oleh teng 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 siapa ya? Hut. Wah. Nah, di samping Kak Oki ada boneka kesayangan Kak Oki yang biasa menemani Kak Oki ketika lagi mendongeng. Oh iya, adik-adik boleh manggil Kak Oki boleh, boleh manggil Mr. Pret boleh ya. Yang nggak boleh kalau manggil kakak dengan sebutan Kak Pret, Kak Pret. Kalau kakak, Kak Oki aja ya. Kalau Mister baru Mr. Fred. Oke. Baik, kita mau kenalin dulu nih boneka Kak Oki yang ada di samping Kak Oki. Kenalan yuk. Kok malu sih? Nggak usah malu. Tuh, teman-teman tuh di YouTube ngelihat kamu. Ayo, kenalin diri. Masih malu aja ya teman-teman ya. Ya udah kalau gitu Kak Oki yang bantu deh. Biar kamu ngadep ke arah teman-teman. Nah. Loh, kok ada belakang lagi? Aduh. Nggak usah malu, tenang aja. Pada belakang lagi teman-teman. Aduh, boneka Kak Oki kenapa ya pada belakang lagi? Oh iya, biar dia tetap menghadap ke depan dan nggak malu sama teman-teman. Coba lambaikan tangan dari rumah ya, walaupun teman-teman dari YouTube. Wah, insya Allah dong, kalau lambain tangan, bonekanya akan menghadap ke teman-teman, nggak balik lagi deh. Siap, satu, lambaikan tangan sambil bilang hai ya. 1, 2, 3. Wah, Masya Allah tuh. Ayo, sudah ada di depan kamera, kenalin dong. Siapa nama kamu? Namaku Kak. Iya, nama kamu siapa? Tadi kan kakak udah kenalin nih. Nama kakak siapa? Kak Oki Mr. Pret. Iya. Mr. Pret. Iya, Kak Oki Mr. Pret. Iya, Kak Oki Mr. Pret tadi udah kenalin. Nah sekarang kalau kamu siapa namanya? Boneka kesayangan Kak Oki. Namaku adalah Siapa? Iko. Oh, siapa? Iko. Oh, siapa? Iko. Iko teman-teman namanya ya. Aduh, Iko sedang apa di sini? Sedang bersama Kak Oki Mr. Pret. Untuk bercerita kepada teman-teman. bercerita untuk teman-teman sekolah mana? Sekolah Islam Al-Azhar. Al-Azhar mana? Al-Azhar kan banyak di Indonesia, banyak loh Al-Azhar. Al-Azhar 46 Grand Depok City. Aku juga pernah ke Grand Depok City. Pernah ke Grand Depok City? Pernah. Pernah lihat Al-Azharnya? Pernah. Emang di mana? Itu tuh dekat alun-alun. Dekat alun-alun Depok ya? Iya. Betul kan teman-teman? Betul. Oh betul tuh kata betul. Iko pinter ya. Baik kok, tapi kamu senang nggak kok saat ini nih berada di depan kamera bercerita, siap-siap bercerita kita ya untuk anak-anak SD Islam Al-Azhar 46. Senang lah. Wah, Ketemu teman-teman yang soleh-soleh, iya. yang soleha, yang ganteng, yang cantik, yang jelek. Giliran Kak Oki dibilang jelek kok. Maaf Kak. Iya. Kan ciptaan Allah nggak ada yang jelek ya. Ciptaan Allah itu semuanya ganteng, cantik. Bahkan kita yang sebagai seorang muslim insya Allah mudah-mudahan jadi orang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Iko mau kan jadi anak soleh? Mau dong. Kenapa pengen jadi anak soleh? Agar aku nanti bisa jadi penghuni surga. Iya. Emang kenapa sih pengen masuk surga? Surga itu enak Kak. Enaknya apa? Bisa meminta apa aja. Emang kamu mau apa aja di surga? Mau mainan. Ya mainan doang. Terus apa lagi? Mau minum susu. Minum susu. Di surga mah bukan hanya sekedar ada minum susu ya, tapi ada sungai susu kok. Wah keren banget.
Iya, ada sungai susu, ada sungai madu, lalu kemudian rumah-rumahnya kok, rumah-rumahnya itu terbuat dari emas, perak, pokoknya kayak istana, berlapiskan emas dan perak. Wah, keren banget. Aku pengen rupanya rumah seperti itu di surga. Yes. Mau tahu lagi gak apa kenikmatan surga? Apaan, Kak? Salah satu kenikmatan penghuni surga yang terbesar bahkan kenikmatan ini, Kenikmatan ini kenikmatan terbesar. iya, adalah melihat wajah Allah secara langsung. Wah, kita bisa melihat wajah Allah di dalam surga nanti, Kak. Iya, Secara langsung. iya, Enggak ketutupan. iya. Jadi kata Rasulullah itu ibaratnya tuh kalau kita bisa melihat wajah Allah nanti di dalam surga itu ibarat seperti kita kalau malam-malam nih nggak ada awan di atas langit, kita bisa melihat bulan purnama yang begitu jelas kan? Nah itu seperti jelas itu pula nanti kita melihat wajah Allah. Jadi nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang menutup wajah Allah dan itu menjadi kenikmatan penghuni surga. Wah, aku ingin dong jadi penghuni surga. Kalau mau jadi penghuni surga harus jadi orang soleh. Gimana, Kak, biar jadi orang soleh? Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah Allah itu banyak kan ya, ada yang wajib. Nah yang wajib, ini wajib kita kerjakan nih. Nah terkait dengan cerita hari ini Kak Oki berkaitan dengan perintah ini. Perintah apa, Kak? Perintah sholat. Apa? Sholat. Oh ya, sholat. Iya, perintah sholat. Sholat 5 waktu dalam 1 hari. Sholat apa kok? Sebutin. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Keren Iko, pintar. Nah kok terkait sholat wajib ini kok. Nah, oh ya, Kak Oki mau kasih tahu dulu nih. Nanti juga sholat ini menjadi salah satu syarat loh kita bisa masuk ke dalam surga. Beneran, Kak? Iyalah, kan amal yang pertama kali nanti dihisab sama Allah itu adalah sholatnya. Jadi kalau sholatnya baik, 5 waktu yang wajib itu sholatnya baik. Nah, insya Allah ada tuh, ada peluang besar kita masuk ke dalam surga. Wah, enak banget. Aku pengen rajin sholat, rajin sholat, rajin sholat. Mat. Sholatlah, sholatlah. Iko jago nyanyi juga ya teman-teman ya. Sholatlah, sholatlah. Oke. Nah terkait dengan perintah sholat itu yang Allah perintahkan kepada kita. Pertama kali Allah perintahkan dalam sebuah peristiwa. Peristiwa apa, Kak? Nah, peristiwa itu. Peristiwa apa? Sebentar, ini mau diceritain. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan dalam 1 malam. Dengan jalan kaki. Enggak. Pakai kendaraan. Kendaraannya apaan, Kak? Kereta api. Bukan. Pesawat terbang. Bukan. Bus kota. Bukan. Masa pakai bus kota? Perjalanannya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang bergerak sangat cepat, secepat gerakan kilat. Wah, cepet banget, Kak. Apa nama kendaraannya? Nah, kendaraannya namanya buruk. Buruk. Apa itu, Kak, buruk? Buruk itu seperti hewan keledai gitulah ya, seperti kuda atau keledai, tapi dia memiliki sayap dan dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Wah, gimana ceritanya, Kak? Rasulullah melakukan perjalanan dengan menggunakan buruk. Baik, jadi adik-adik sekalian, Rasulullah SAW di sebuah waktu tahun. Nah, Kak Oki mau kasih tahu nih, perjalanan ini dilaksanakan di sebuah tahunnya ini adalah tahun yang namanya tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Iya. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena di tahun ini Rasulullah SAW ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintainya kok.
Dua orang yang sangat dicintai Nabi. Iya, Siapa, Kak? yang pertama adalah istri tercintanya yang bernama Khadijah. Siapa kok? Khadijah. Ya, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia yang membuat Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Iko tahu kan, Khadijah itu adalah wanita pertama yang memeluk Islam. Jadi ketika Rasulullah menjadi nabi, ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan Rasul menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, Khadijah istri Rasulullah adalah wanita pertama yang memeluk Islam. Lalu Khadijah pula yang begitu banyak berkorban untuk Rasulullah. Mengkorbankan hartanya untuk mendukung dakwah Rasulullah. Sampai Rasulullah itu luar biasa mendapatkan ujian cobaan, Khadijah menjadi orang yang senantiasa menghibur hati Rasulullah ketika Rasulullah sedih, ketika Rasulullah ketakutan, ketika Rasulullah gundah gulana, bahkan ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah di gua Hira, Khadijah pula yang menyelimuti Nabi yang saat itu ketika pulang Nabi dalam kondisi ketakutan. Wah, sayang banget ya Khadijah sama Nabi. Iya, Khadijah radhiyallahu an begitu sangat cinta kepada Nabi. Tapi ketika Khadijah meninggal, Nabi sangat kehilangan. Kok kalau ditinggal sama orang yang sangat dicintai, kehilangan nggak? Kehilangan banget, Kak. Sedih. Lalu tidak sampai di situ teman-teman. Ternyata adik-adik sekalian, di tahun kesedihan itu ada satu orang lagi juga yang meninggal dunia. Dia adalah Abu Thalib. Siapakah? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu adalah pamannya Nabi, adik-adik. Dia adalah pamannya Nabi yang sangat sayang sama Nabi. Nabi SAW berdakwah menyebarkan Islam, sering mendapatkan ujian, cacian, makian dari orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib lah sebagai tameng Rasulullah. Bahkan ia berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, bahwa mereka tidak akan bisa membunuh Rasulullah ketika aku masih ada di dekatnya. Wah, jadi Abu Thalib ini jadi pelindung Rasulullah. Tapi sayang Iko. Sayang kenapa, Kak? Abu Thalib ketika meninggal dunia, Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tauhid, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Rasulullah adalah utusannya. Tapi ia mendukung dakwah Rasulullah. Ya, dia tidak meninggal dalam keadaan Islam. Iya, sayang banget ya, Abu Thalib tidak meninggal dalam keadaan Islam. Makanya Rasulullah sedih banget ketika Abu Thalib dalam kondisi sakratul maut. Abu Thalib berada di samping Rasulullah berada di samping Abu Thalib. Rasulullah terus mengajarkan Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah agar Rasulullah nanti di hari kiamat bisa membantu Abu Thalib. Tapi ternyata hidayah milik Allah. Allah lah yang maha pemberi hidayah. Sehingga saat itu Abu Thalib tetap tidak mengucapkan kalimat syahadat, ia meninggal dalam keadaan kafir. Jadi dia tetap nanti masuk ke dalam neraka walaupun nanti katanya sih informasinya dari cerita yang kau dapatkan, Abu Thalib itu nanti dapetin siksa neraka tapi yang paling ringan. Wah, siksa neraka yang paling ringan kayak gimana, Kak? Yang kalau kita pakai sendal, jadi ada sendal di dalam neraka atau alas kaki adik-adik. Kalau kita pakai alas kaki itu, maka otak kita langsung mendidih. Wah, serem banget. Itu yang paling ringan. Apalagi yang kalau berat ya, yang sampai misalnya nggak pernah sholat dan lain sebagainya. Wah, serem banget itu. Apalagi yang misalnya sampai dia memusuhi Islam. Pasti siksaannya dahsyat banget di dalam neraka. Udah, kita kembali ke cerita ini. Jadi adik-adik sekalian, di tahun kesedihan Rasulullah ditinggalkan oleh Abu Thalib dan tadi siapa? Khadijah, istrinya Rasulullah. Nah, singkat cerita ketika Rasulullah SAW di satu malam, ya, ketika Rasulullah SAW sudah berada di atas tempat tidurnya, tiba-tiba Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah untuk melakukan perjalanan. Nah, perjalanan ini nih yang pasti namanya
Isra Mi'raj. Iya, perjalanan inilah yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk pergi ke Masjidil Haram. Lalu kemudian ketika di dalam Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, yang ada di kota mana ya? Kota Mekah ya adik-adik ya. Sudah siap kendaraan yang tadi Koki sebutkan di awal ya Kak ya. Namanya buruk. Kendaraan buruk ini sudah dipersiapkan oleh malaikat Jibril di dekat Ka'bah. Lalu malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah naik ke atas buruk. Lalu Rasulullah pun ketika sudah di atas buruk bergerak secepat kilat melakukan perjalanan. Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-Isra ayat keberapa, Kak? ayat ke-1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, di ayat itu Allah ceritakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sudah sampai di Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa nih beda wilayah adik-adik. Kalau Masjidil Haram itu ada di kota Mekah ya, ada di negeri Saudi Arabia. Kalau Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Di Palestina. Jauh nggak, Kak? Ya jauh lah, jaraknya kurang lebih dari 1.200 km lah ya. Jadi jauh banget. Ya kalau naik pesawat 2 jam lah ya. Kalau naik bis, aduh naik bis berapa lama ya? Lebih lama, bisa jadi seharian kali ya. Jalan kaki, pasti lebih lama lagi kok. Wah, nggak mau kalau jalan kaki capek. Tapi orang-orang kafir Quraisy dulu tuh yang ada di Mekah sering loh melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa ya dengan hewan ternak mereka ya, dengan unta ataupun dengan kuda. Nah, kembali lagi adik-adik sekalian, ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW ternyata sudah disambut oleh para nabi dan rasul yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Wah, nabi dan rasul menyambut Rasulullah. Iya, nabi dan rasul menyambut Rasulullah. Jadi nabi dari pertama. Nabi pertama siapa? Ayo, yang tahu? Aku tahu, Kak, aku tahu. Siapa kok? Nabi Adam. Iya. Iko ini pinter ya. Nabi Adam, manusia pertama. Itu ada di dalam Masjidil Aqsa ya. Lalu kemudian ternyata bukan hanya Nabi Adam tapi seluruh nabi dan rasul. Nah, kok kamu tahu gak jumlah nabi dan rasul itu berapa? Berapa, Kak? Perkiraannya nih adik-adik ya. Ada sekitar lebih dari 124.000 nabi dan juga ada 315 rasul. Nah, cuma yang perlu kita ketahui ya, yang kita hafal itu ada 25 ya. 25 nabi. Tahu kan? Hafal kan nama-nama nabi? Hafal, Kak? Apa ya? Aku pakai nyanyian. Nyanyiannya gimana? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Widih. Iko nih pinter banget ya teman-teman ya. 25 nabi dan rasul hafal dia, pakai nyanyi lagi ya. Jadi kalau mau hafal sambil dinyanyikan lagi ya, nyanyikan lagu aja ya kayak tadi itu. Iko lagunya keren. Nabi dan Rasul ya dari Raihan ya. Iya, iya, iya. Oke, kembali lagi adik-adik sekalian. Ternyata Rasulullah SAW ketika sudah di dalam Masjidil Aqsa diminta oleh malaikat Jibril untuk memimpin sholat para nabi dan rasul. Nah, makanya Rasulullah itu disebut imam para nabi dan rasul. Ya, pemimpin para nabi dan rasul. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya memimpin sholat para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Nah, adik-adik, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa inilah yang tadi dinamakan Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Nah, setelah sholat selesai, Rasulullah kemudian melakukan perjalanan kembali, tapi tidak kembali ke Masjidil Haram, tapi Rasulullah melakukan perjalanan ke atas. Atas mana, Kak? Atas genteng. Bukan, atas langit. Oh, atas langit. Yes, di atas langit Rasulullah melewati lapisan-lapisan langit. Dari langit pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu para nabi dan rasul di setiap langitnya. Di langit pertama Rasulullah ketemu dengan nabi. Apa ya? Ayo kok tadi tuh sempat Pak Rahmat menyebutkan. Ayo, nabi apa yang menyambut Rasulullah di langit pertama? Nabi Adam. Bener gak teman-teman? Hah? Bener gak? Ya, bertemu dengan Nabi Adam. Betul ya Ika ya. Lalu kemudian di langit kedua, Rasulullah disambut oleh Nabi. Nabi apa ya? Isa dan Yahya. Weh, pinter kamu kok. Lalu di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Wah, Nabi Yusuf tahu kan? Tahu. Nabi yang terkenal dengan ketampanannya. Cie, Seperti aku. bidi GR. Seperti kamu ya, tampan ya. Ya, deh, boleh. Ya, ketemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Langit keempat, Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Idris. Yes. Langit kelima, Nabi Harun. langit keenam, Nabi Musa. yes. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim. yes, betul. Iko keren banget. Sudah sampai di langit ketujuh. Lalu saat itu malaikat Jibril tidak ikut menemani Rasulullah. Karena di situ nanti setelah langit ketujuh, jika Jibril telah terus mengikuti Rasulullah, terus menemani Rasulullah, maka Jibril nantinya bisa terbakar, teman-teman. Makanya Jibril hanya sampai di langit ketujuh. Nah, ini dari sirah riwayat yang Kak Oki baca ya. Nah, adik-adik sekalian, ternyata setelah langit ketujuh ini Rasulullah naik ke sebuah tempat yang namanya adalah Sidratul Muntaha. Tapi sebelum itu Rasulullah juga melewati sebuah tempat yang namanya Baitul Makmur. Nah, Baitul Makmur itu adalah sebuah tempat yang setiap harinya adik-adik dimasuki oleh 70.000 malaikat. Wah, jadi 70.000 malaikat setiap harinya itu masuk dan keluar lewat Baitul Makmur, dan 70.000 malaikat itu selalu berbeda-beda antara satu hari dengan hari lainnya. Jadi kebayang nggak dari hari pertama dunia sampai hari terakhir kiamat itu berapa miliar malaikat yang sudah melewati Baitul Makmur ya? Keren banget. Wah, maha benar Allah dengan segala ciptaannya ya adik-adik sekalian. Subhanallah. Kembali lagi ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW lalu kemudian berkomunikasi dengan Allah. Namun Rasulullah saat itu hanya melihat cahaya di sekitarnya. Rasulullah SAW akhirnya berkomunikasi dengan Allah, dan disitulah awalnya Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat. Awalnya Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 50 waktu adik-adik. Ketika Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha ketemu dengan Nabi Musa di langit keberapa? Langit ke-6. Yes. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, apa yang engkau dapatkan dari Allah? Perintah apa? Kata Rasulullah, perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa mengatakan, tidak mungkin umatmu bisa melakukan, wahai Muhammad. Mintalah keringanan kepada Tuhanmu. Jadi Nabi Musa melobi, meminta kepada Nabi Muhammad agar minta keringanan lagi sama Allah, jangan 50 waktu. Kenapa? Karena Nabi Musa berdasarkan pengalamannya terhadap umatnya yang namanya Bani Israel ya, atas perintah Allah itu ya merasa akan berat buat umatnya Nabi Muhammad nanti jika 50 waktu dalam sehari. Akhirnya Rasulullah naik lagi nih ke atas ke Sidratul Muntaha.
berkomunikasi lagi dengan Allah, mendapatkan keringanan. Ternyata berapa kali tuh bolak-balik adik-adik sekalian sampai akhirnya didapatkanlah keringanan 5 waktu sholat saja. Nah, ketika sudah 5 waktu sholat, ya turun lagi ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang kembali sama Rasulullah, 5 waktu sholat masih terlalu berat wahai Muhammad untuk umatmu. Tapi Rasulullah malu kalau minta keringanan lagi sama Allah. Sehingga kemudian Rasulullah tidak balik lagi ke atas Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah kembali ke langit ke-5, 4, 3, 2, 1. Sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu kembali pulang ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Selesai deh perjalanan Isra dan Mi'raj. Wah, keren banget. Itu dalam waktu berapa lama, Kak? 1 malam aja. 1 malam? Beneran cepet banget. Iya, bener cuma 1 malam. Nah, adik-adik sekalian. Oh iya ya, tadi kok Oki ada yang terlupa nih kok. Apa, Kak? Tadi ketika perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Nah, tadi kalau dari langit pertama sampai dengan langit ke-7 itu dinamakan Mi'raj. Dari langit pertama, langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha itu dinamakan perjalanannya tadi apa? Mi'raj, naik ke atas ya. Nah, adik-adik sekalian tadi juga sebelum Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa, Rasulullah itu kok disuguhi 2 minuman nih sama sama malaikat Jibril 2 minuman ya. Tadi minuman yang pertama arak, yang kedua susu. Nah, Rasulullah disuruh pilih nih, minum susu atau minum arak. Nah, ternyata adik-adik sekalian Rasulullah memilih apa ayo? Pastilah Rasulullah kita manusia mulia memilih susu dong. Iya Iko, betul Kak. Rasulullah memilih susu. Dan itu menunjukkan bahwa keberuntungan, kebahagiaan untuk Rasulullah dan untuk umatnya kelak karena setelah memilih minuman susu. Nah Iko, teman-teman semua, anak-anak SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City. Setelah Rasulullah SAW melakukan peristiwa Isra Mi'raj, Oki mau tambahin nih ceritanya nih ya. Biar kita punya hikmah ya dari peristiwa ini. Rasulullah memberikan informasi bahwa ia sudah melakukan perjalanan dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian naik ke atas langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha berkomunikasi dengan Allah. Sampai turun perintah sholat. Tiba-tiba orang-orang Mekah, kafir Quraisy, semakin mencaci maki Rasulullah, semakin menghina Rasulullah. Bahkan sampai menyebut Rasulullah dengan sebutan Majnun. Gila, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya, orang-orang kafir Quraisy itu jahat sekali terhadap Rasulullah ya. Sampai menghina Rasulullah seperti itu kok. Rasulullah dianggap ya tidak waras. Kenapa? Karena mana mungkin ada orang yang melakukan perjalanan dalam 1 malam ya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, itu kan jalanannya jauh banget ya. Tapi dalam waktu 1 malam. Nah, akhirnya gimana tuh orang-orang kafir Quraisy ya memfitnah Rasulullah sampai kemudian membuat orang-orang muslim pengikut-pengikut Rasulullah saat itu imannya goyah. Akhirnya gimana? Wah, sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah memeluk Islam mendatangi sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mereka kemudian orang-orang beriman ini bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tahukah engkau apa yang terjadi di kota Mekah? Sedang heboh ini wahai Abu Bakar. Rasulullah melakukan perjalanan dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke atas langit ke-7 sampai dengan Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Abu Bakar kemudian berkata kepada para sahabat-sahabatnya, pada orang-orang beriman, jika seandainya itu terucap dari mulut Rasulullah, maka itu pasti benar. Jadi Abu Bakar mengatakan apapun yang dikatakan Rasulullah, walaupun mungkin ya ada lagi peristiwa yang lebih dahsyat dari itu dan diucapkan oleh Rasulullah, pasti Abu Bakar membenarkannya. Nah ini yang membuat akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar digelari As-Siddiq ya, yang membenarkan. Nah adik-adik sekalian, dengan peristiwa ini ketika sahabat bertanya kepada Abu Bakar, maka sahabat-sahabat lainnya ini, orang-orang beriman ini akhirnya imannya kembali kuat lagi, semakin yakin lagi bahwa itu betul-betul adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW melakukan perjalanan
Isra dan Mi'raj dan diabadikan dalam surat Al-Isra ayat pertama tadi yang tadi awal Kak Oki udah sebutkan. Nah, adik-adik sekalian, jadi hikmahnya Apa, Kak? yang pertama, kita harus menjaga sholat kita sebagai kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Wah, keren banget. Ya. Oke, aku akan sholat 5 waktu. Yang kedua nih, oke tadi ya, menjaga sholat 5 waktu. Siap, Iko? Siap. Oke, penghuni surga harus Jaga sholat. ya, apalagi kalau sholat usahakan tepat waktu ya. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, sholat yang paling afdal itu adalah sholat tepat pada waktunya. Jangan sholat di akhir-akhir waktu. Sholat subuh sudah terbit matahari baru sholat subuh. Sholat zuhur pas mau asar baru sholat zuhur. Sholat asar pas mau maghrib baru sholat asar. Jangan, sholat tepat pada waktunya. Ketika kumandang azan Allahu Akbar, usahakan kita langsung tuh sholat. Kalau laki-laki berjamaah di masjid, kalau perempuan Di rumah saja. iya. Oke ya. Yang pertama tadi jaga sholat. Yang kedua, Kak Oki mau sedikit nih mengupas tentang peristiwa Isra Mi'raj ini adik-adik sekalian. Masjidil Haram mungkin adik-adik semua sudah tidak asing lagi ya buat adik-adik sekalian ya. Tapi Kak Oki mau sedikit mengupas tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini ternyata juga masjid suci umat Islam adik-adik sekalian. Bahkan ya, 2 masjid yang namanya disebutkan dalam Al-Quran hanyalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Walaupun kita ketahui ada 3 masjid suci umat Islam. Apa aja? Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, yaitu Masjid Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi di dalam Al-Quran nama yang disebutkan 2 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kedudukan Masjidil Aqsa juga luar biasa dalam Al-Quran ya. Dan saat ini adik-adik sekalian Masjidil Aqsa dalam kondisi yang menyedihkan. Kenapa? Karena mohon maaf adik-adik sekalian ya, ingin dihancurkan oleh orang-orang Yahudi Zionis laknatullah yang ada di Israel sana. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mendoakan agar Allah tetap menjaga Masjidil Aqsa, agar orang-orang Palestina di sekitar Masjid Al-Aqsa mampu tetap menjaga Masjidil Aqsa tetap utuh dan tidak sampai dihancurkan oleh orang-orang Yahudi Zionis laknatullah yang ingin menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai tempat peribadatan mereka ya, yang namanya Haikal Sulaiman. Nah, apalagi tempat parkirnya buruk di Masjidil Aqsa saat ini sudah menjadi tempat peribadatan orang-orang Yahudi di sana, yang namanya tembok ratapan. Jadi orang Yahudi di sana tuh dia beribadah di tembok ratapan yang sebenarnya bagian dari Masjidil Aqsa, dan disitulah tempat diparkirkannya kendaraan buruk ketika Rasulullah melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian nih kok, Masjidil Aqsa ini juga sebagai gerbang ya naiknya utusan-utusan Allah. Rasulullah tadi naik peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Nabi Isa alaihissalam, kamu pernah dengar kan Nabi Isa? Tahu Kak, tahu. Nabi Isa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang ketika itu hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran orang Yahudi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah satu pintu Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak berhasil dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah diangkat sama Allah dari salah satu gerbang di pintu Masjidil Aqsa naik ke atas langit dan nanti akan turun ke bumi di akhir zaman nanti. Nah, yang dibunuh sama orang yang Yahudi itu adalah orang yang disamarkan wajahnya mirip Nabi Isa dan disalib tuh oleh orang Yahudi itu. Nah, adik-adik sekalian, jadi tadi yang pertama, jaga sholat. Yang kedua, yuk kita doakan juga Masjidil Aqsa untuk tetap Allah jaga dari kezaliman orang-orang yang ingin menghancurkannya. Dan juga kita doa buat orang-orang yang ingin menjaga Masjidil Aqsa, yaitu rakyat Palestina, agar mereka semua bisa hidup merdeka, damai seperti kita semua yang ada di sini. Demikian dari Kak Oki. Mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj ini memberikan manfaat, semangat buat kita untuk tetap semangat menjaga sholat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian cerita dari Kak Oki. Dan aku Iko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oki, sangat menarik Sama-sama. sekali dongengnya. Terima kasih Kak Oki, Masya Allah. Terima kasih Kak Oki yang sudah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada kita semua ya, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, dongengnya sangat menarik tadi. Ibu ringkas sedikit ya dari dongeng yang tadi Kak Oki sampaikan, yaitu Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Nabi dalam satu malam, ya, menggunakan apa? Menggunakan buruk yang jalannya itu secepat kilat tadi kata Kak Oki ya. Kemudian perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang dinamakan Isra. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan Rasul dari langit pertama sampai dengan Sidratul Muntaha. Dan Rasulullah pada saat itu juga bertemu dengan nabi-nabi atau rasul-rasul yang ada di langit. Langit pertama, Rasul bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dengan peristiwa ini, maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasul, harus jaga sholat 5 waktu ya, paling tidak 5 waktu ya. Kalau mau ditambah sholat sunnah gimana? Boleh banget ya, sangat boleh, malah kita jadi dapat pahala yang lebih banyak lagi. Baik, alhamdulillah hari ini dengan berakhirnya dongeng dari Kak Oki, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah semangat, yang sudah menyimak dari YouTube. Hebat-hebat semuanya. Oke, dari Ibu cukup sekian. Sampai ketemu lagi di lain waktu semuanya. Tetap semangat belajar kembali setelah selesai PTS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oki atau Mr. Fred dan juga Sama-sama Pak Nur Rahmat. Koki izin Terima ya. kasih Kak Oki, terima kasih Ustadz Syukur. Semoga bisa bertemu kembali lain waktu. Amin, amin. Kepada ayah bunda dan juga Ananda yang sudah berdonasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oki atau Mr. Fred dan juga Sama-sama Pak Nur Rahmat. Koki izin Terima ya. kasih Kak Oki, terima kasih Ustadz Syukur. Semoga bisa bertemu kembali lain waktu. Amin, amin. Kepada ayah bunda dan juga Ananda yang sudah berdonasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oki atau Mr. Fred dan juga Sama-sama Pak Nur Rahmat. Koki izin Terima ya. kasih Kak Oki, terima kasih Ustadz Syukur. Semoga bisa bertemu kembali lain waktu. Amin, amin. kepada ayah bunda dan juga Ananda yang sudah berdonasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Oki atau Mr. Fred dan juga Bun. Sama-sama. Koki izin Terima ya. kasih Kak Oki, terima kasih Ustadz Syukur. Semoga bisa bertemu kembali lain waktu. Amin, amin. Kepada ayah bunda dan juga Ananda yang sudah berdonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oki atau Mr. Fred dan juga Terima kasih Kak Oki, terima kasih Ustadz Syukur. Semoga bisa bertemu kembali lain waktu. Amin, amin. kepada ayah bunda dan juga Ananda yang sudah berdonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oki atau Mr. Fred dan juga Terima kasih Kak Oki, terima kasih Ustadz Syukur. Semoga bisa bertemu kembali lain waktu. Amin, amin. kepada ayah bunda dan juga Ananda yang sudah berdonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oki atau Mr. Fred dan juga Terima kasih Kak Oki, terima kasih Ustadz Syukur. Semoga bisa bertemu kembali lain waktu. Amin, amin. kepada ayah bunda dan juga Ananda yang sudah berdonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.